Welcome back to Rest Area. Selamat datang di Rest Area. Kenapa moodnya kayak gini? Karena Indonesia sekarang lagi banyak bencana di mana-mana, terutama di Sumatera yang paling fokus. Terus juga kemarin wilayah-wilayah di Jawa Barat juga udah mulai kena nih, ada yang banjir juga segala macem. Jadi kita bakal menghadirkan beberapa informasi yang sekiranya ada di kita, nggak ada di kalian. Dan sebagai bentuk dukungan dan doa kita, yang kita bisa lakukan hanyalah menebar informasi yang ada di internet yang kita bisa cari gitu. Jadi kita langsung aja ke videonya. Momen haru korban banjir Aceh, kami yang ketemu bapaknya ya. Satu jatuh, Cok. Bapak! Bapak! Bapak ambil apa? Oh, tadi mau beras. Mana beras? Udah makan? Ya Allah, ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma selutut. Alhamdulillah ketemu. Anaknya ngerantau Enggak, anaknya nyari. Anaknya nyari. Nyari ya. Video mengandung bawang ya guys ya. Tadi bilangnya yang di situ bagian situ selutut katanya. Tapi jujur gua kira bapaknya ada di pesawat. Nih ini apa nyelip video? Lanjutin itu. Oh, lanjutin. Sabar nih nyebelin banget soalnya. Lanjutannya? Emang ini bang dua. Endingnya. Ini mirip bang. Oh, Ini reinkarnasi. Enggak, harus ada endingnya. Gue pernah lihat videonya soalnya. Oh, ada endingnya. Endingnya tuh jari telun juga ketemu saling ting. tapi bisa dia pencitraan atau enggak? Alhamdulillahnya dia masih datang lah. Iya benar. Terserah lah gitu. Ya, Enggak kayak bupatinya ya kan. Ah. Air banjir. Wah, itu lumpurnya tebel banget ini. Itu udah air banjir gimana ceritanya? Gak ada air bersih lagi. Enggak. Coba truk sampai bisa kayak gitu, coba setinggi apa banjirnya? Udah kayak bom, udah kayak bom atom. Gila. Truk nih bantruk. Jujur gua gak tahu bakal bisa sekuat itu aja. Bisa ngangkat truk, Cok. Oh, Kayak tsunami bener loh. Kata bener Pak sih, Asep. bener. Ya Pak Asep bener ya. Ya, Udah kayak tsunami bener. Nungguin banjir. Tapi bang, kelapa sawit juga pohon bang. Lihat dulu bang, ini tadinya rumah bang. Tadinya rumah, kelapa sawit anda mana? Ini, rumah ini. Jadi apa tuh? Air. Jadi air. Kenapa? Karena nggak ada yang resep, sehingga kelapa sawit anda tidak meresap di belakang. Jadi akar tuh ada beberapa jenis pan. Nah. Ya ada akar serabut yang pendek, ada yang ke dalam. Ada yang tunggal. Yang ya dan kelapa sawit itu termasuk yang pendek, tapi penyerapan airnya banyak. Cuman di kelapa sawit kan ada pupuknya juga. Nah pupuk tuh yang bikin nggak nyerap ke air. Jadi beberapa footage gue lihat juga masih ada genangannya pan. Di daerah perkebunan sawit itu masih ada genangannya. Iya. Kayak gitu. Jadi walaupun udah berhari-hari Oh, ngerti gue, berhenti, iya. masih ngegenang airnya jadi Kagak masuk ke dalam. kagak masuk ke dalam. Ada di Ancol ya guys ya. Ancol. Iya Ancol kemarin gue lihat juga. Oh, itu Kalau ini laut. Ini Jakarta Utara pan? kapan anjing? Kemarin. Baru-baru. Iya. Udah di upload 1 hari lalu. Oh, Jakarta tenggelam, Cok. Jakarta ngeri banget sih. Lu lihat tuh, Ahok. Kan gue udah bilang, Eyal sih. Iya. Sibuk aja ngurusin pembangunan, sampai bikin pulau di pik ya. Iya. Itu kan ada tanggulnya ya. Gue ngeliat tanggulnya buset udah bocor. Tanggulnya yang ngeri banget. Emang sebenarnya bocornya udah lama, udah diliput BBC juga atau apa gitu. Ya, ini kan cuma cuaca kan makin parah nih. Gue nggak tahu dah tuh. Nah ini 7 wilayah ya guys ya yang terkena, yang lumpuh total. Tuh lihat longsornya Ki. Merinding gua coy. Iya.
ini nih akses jalannya kayak gini nih. Ini yang bikin lumpuh tuh kayak gini nih. Kesian gue buat Bantuan susah ya. gue kebayang sih kalau misalkan gue ada keluarga gue ya. Oh, orang kayak gini tuh bisa 2 hari diem di atap tuh, gak sempet ngungsi. Yo. Oh, for your information juga ya guys ya, sebelum ini terjadi, gue tuh udah beberapa kali dapet chat dari BMKG mengenai wilayah cuaca ekstrim yang ada di wilayah Bogor. Jadi kalian juga tetap waspada, tetap hati-hati juga kalau misalkan ada pengumuman untuk mengungsi di beberapa daerah, ya kalian usahain cepet-cepet mengungsi dan kalian harus udah mulai prepare juga tapi ya. ini Sumatera ini berarti dataran tinggi yang kena ya? Rendahnya, karena dataran tingginya yang udah botak ya? yang udah botak. Iya. Setinggi rumah. Kepala gua anjing. Lu bayangin Ci, lu beli motor nih nyicil 13 tahun. Kubur anjing. Dari tanah kembali kepada tanah. Definisi sebenarnya, Cok. Dari tanah kepada tanah. Ini rumah ya? Aduh, Pohon jadi rumput anjing. astagfirullah, bener lagi. Wah, ini ada dari jurusan ini nih, apa? Prinologi Edi Warmanto. Jadi kita tahu bagaimana proses benda purbakala jadi prasasti terkubur di tanah. Iya, tapi ini prosesnya nggak natural. Naturalnya tuh hujan gede diserap ya kan, longsor dikit di beberapa titik ya itu udah wajar. Iya. Tapi ini mah Ini kan ada penyebab awalnya. penyebab awalnya. Pernah dengar orang bilang, tenang, hutannya nggak hilang kok, cuma diganti dengan pohon sawit. Dan itu salah satu kalimat paling menyesatkan yang pernah muncul dalam peradaban modern. Karena faktanya, kebun sawit bukan hutan. Dari luar, memang sama-sama hijau, sama-sama ada pohon. Tapi secara ekologis, biologi tanah, dan fungsi hidrologi, perbedaannya seperti langit dan inti bumi. Karena di hutan alami, air hujan tidak jatuh langsung ke tanah. Karena tetesannya harus melewati pelindung tanah berlapis. Mulai dari pepohonan, semak, lumut, epifit, hingga serasa organik di lantai hutan. Dan lapisan-lapisan itu sanggup memperlambat energi impact air yang jatuh dari langit sehingga erosi bisa terkendali. Lalu di bawah permukaan tanah, struktur akar hutan adalah arsitektur yang sangat rumit karena di dalamnya terdapat akar serabut yang menjaga lapisan tanah dari longsor. Ditambah lagi dengan akar tunggang yang mampu menembus lapisan tanah hingga bagian terdalam sehingga sanggup menciptakan sumur resapan alami. Sekarang kita bandingkan dengan kebun sawit. Kelapa sawit memiliki sistem akar dangkal dan homogen. Rata-rata panjangnya hanya 50 hingga 100 cm dari permukaan tanah. Tidak ada struktur akar tunggang, tidak ada keragaman akar, dan karena sawit ditanam dalam pola monokultur, maka mikroba akan lenyap, serasa akan hilang sehingga tanah menjadi padat, miskin organik dan otomatis kehilangan fungsi alaminya. Dan ketika hujan deras datang, air tidak disimpan ataupun tertahan, dan hasil akhirnya tentu saja kemurkaan alam. Jadi bukan soal ada pohon atau tidak, tapi bagaimana fungsi ekosistemnya bekerja. Dan tentu saja saat bencana alam datang, jangan pernah menyalahkan alam, karena sejatinya manusia tidak menciptakan alam, tapi alamlah yang menciptakan kondisi agar manusia bisa tetap hidup. Kesian, Cok. Tapi bang, sawit kan pohon juga. Wo, lo ngerti gak sih? Wo. Ya Allah. I'm standing on about 5 meters of mud covering the road connecting North Tapanuli to Central Tapanuli, the hardest hit regency in North Sumatra. Officials have been trying to clear this path for 8 days now, and they tell me that access to the regency is completely cut off via this road, hampering evacuation, recovery, and aid. At the moment, officials are trying to evacuate those deceased who are trapped under these collapsed homes. Here in North Tapanuli, people I spoke to say they've never experienced a disaster of this scale in their lives. Itu posisinya kami pas malam, dan sebagian orang turun pas malam itu melewati air dari belakang rumah-rumah ini. Udah segini airnya. Waduh. Udah 1 minggu nggak bisa buka. Padahal dari sininya pencaharian saya. Getting here is not easy. Access is difficult. The roads are winding, cracked, and some have even fallen apart. Fuel is an issue, with vehicles in snaking queues waiting to fill their tanks for hours. More than a week since the disaster, authorities are working hard to clear the mud and debris, and it looks as if it will take more time. Jadi gimana ceritanya mau ngirim akses terus
bahan bakarnya kayak gitu, jembatannya kepotong. Iya. Lewat helikopter jawabannya bang. Iya. Tapi yang helikopter ngapain bang? Helikopter. Wih. What? Semenjak di komen sekarang pakai airdropan. Sopan emang. Iya, pakai airdrop. Imposter. Padahal bisa aja. Kemarin ada yang beneran landing, helikopternya bisa aja sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah sih. Maksud gua kalau kalau habis longsor itu ya tanahnya lapang. Langsung gitu. Maksud gua kayak gitu. Ah, ini nih. 12 perusahaan yang diduga terparah banjir Sumatera. Ya. Banjir dan longsor di Sumatera diperparah sama dugaan pelanggaran hukum kehutanan yang dilakukan sama 12 perusahaan yang teridentifikasi oleh Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan akan segera memulai penegakan hukum terhadap 12 perusahaan tersebut, termasuk praktik pencucian kayu hasil pembalakan liar. Biasanya, modus pencucian kayu ilegal yang dipakai para pelaku meliputi pemalsuan dokumen lahan, penitipan kayu ilegal, dan penggunaan nama pinjam oleh pemodal. Sayangnya, nama ke-12 perusahaan tersebut belum diungkapin ke publik. Nantinya juga, Menteri Lingkungan Hidup akan mencabut persetujuan lingkungan dari 8 perusahaan yang terindikasi kuat memperparah bencana banjir berdasarkan kajian citra satelit. So, apa tanggapanmu soal ini? Pas udah dampaknya baru ya. Iya. Itu Wowo, coba lu buka ada Wowo. 12 perusahaan Pak Wowo. Yang mana? Tuh lihat pendapat dia. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita. Kita punya kelapa. Tapi gue juga tahu sih Pan, maksudnya ada beberapa oknum yang emang menyebabkan ini, ada beberapa pihak juga yang emang mendukung. Maksudnya Mendukung untuk pemulihan inilah. Maksudnya lagi pada sibuk juga, banyak juga pasti. Cuman mereka itu maksudnya datang informasinya cepet banget gitu. Jadi mungkin mereka lagi proses juga ya guys ya. Nggak secepat kayak misalkan Ferry Irwandi ngambil tindakan atau kasih solusi itu kan. Beda ya. Iya, harusnya cepet. Kalau ini kan banyak tanda tangan ini jadi ribet. Prosedurnya banyak nih. Kita bisa langsung aja nih. Nah, ini juga nih salah satu informasi yang menurut gue penting juga guys. Jadi kiriman donasi itu, bantuan ke Sumatera itu harganya gila banget. Layanannya untuk 1 ton itu 64 juta ya untuk pengiriman 1 ton. Harga biaya layanannya aja udah 320 ya. Gua 5 ton. Kayak nggak perusahaan itu sendiri aja gitu, maksud gua 1 kali penerbangan gitu kan. Iya, karena sedekah. Karena mungkin sesusah itu juga Pan medannya. Aksesnya medannya ya. Teman-teman, jadi gini, saya bingung banget cara gimana bisa bantuin Takengon dan Bener Meriah. Terus terang, kalau saya titip kawan, dia logistiknya juga udah banyak banget. Dan guys, saya juga open donasi ke Takengon dan ke Bener Meriah di Aceh Tengah sana. Ya untuk logistik jujur cukup. Tapi untuk transportasi ke sana itu loh, karena akses terputus, kita butuh via darat, dan kalian tahu untuk sewa helikopter dan pesawat itu berapa? Itu dia tuh jawabannya. Berkali-kali lipat dari logistiknya guys. Jadi aku bingung banget gimana bisa salurkan ke sana ya. Jadi kayak sekarang itu udah ada ratusan juta, tapi itu pun tetap tidak cukup ya untuk salurkan ke Takengon sama Bener Meriah karena transport ke sana itu nggak cukup gitu. Jadi yang slide terakhirnya apa? Oh itu biaya bantuan 50 juta, biaya ongkir 350 juta. Jadi jauh. Dari jauh banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ya kita juga minta tolong juga sama masyarakat ya, buat kalian juga ngingetin, karena di tengah bencana ini banyak juga yang ngambil keuntungan ya dari bencana ini. Sumpah kayak banyak timbul penipu-penipu baru. Kemarin gue nyaris ketipu segala macem, kayak buat bantuan segala macem kayak. Iya nih kita bacain ya. Salah satunya pesawat dan helikopter TNI kemana semua? Kayaknya banyak disimpan negara. Tempo hari ada yang nge-spill katanya biaya sewanya, ada biaya sewanya kak, tapi abis itu orang yang spill-nya suruh minta maaf. Ya ini salah satu dari oknum yang ngambil keuntungan. Tapi intinya
Di tengah krisis kayak gini masih ada bajingan-bajingan itu loh, Ban. Itu maksud gua, kayak malah timbul bajingan baru anjing. Gue juga siap loh kalau emang gue punya kayak gue apa sih armada satu pesawat gitu ya. Iya. Yang kira 300 juta gitu. Gue pun kayak ya mungkin satu kali penerbangan bisa gue relain gitu loh. Coba jelasin deh. Walaupun gue bisa merugi gitu loh. Iya, benar. Coba jelasin deh kayak Starlink, gimana caranya Starlink lu duitin gitu loh. Gimana udah nggak paham sih gue itu, jujur. Nah, ini foto satelit kondisinya ya, guys ya. Bencana di Sumatera. Tuh udah sampai botak gitu, guys. No. Ini sudah ya? Dan itu deh sepulau Jawa. Sepulau Jawa, guys. Sepulau Jawa, guys. Luasnya teh Sepulau Jawa. Sepulau Jawa dampaknya. Dampaknya Sepulau Jawa. Sepulau Jawa. Di Jakarta nggak ada apa-apanya tuh. Nah, ini detik-detik banjir, Bang. Nah, detik-detik banjir ya. Aja nih suara. Ya merinding ya? Wih. Udah kayak tsunami bener, cuy. Wah, cepet banget ya. Cepet dia, udah kayak tsunami bener. Wah, itu lost bug. Melawan arus, guys, lost bug ya. Dia ngambil apa dia belum tahu kayak. Orang tidur sama dikit juga. Ini kayak 10 menit sampai sejam juga udah naik satu. Iya. Balik lagi. Di depannya berarti dia sadar, Cok. Mau mirip tsunami, bener, Cok. No. Oh shit. Cabut guys. Walah, cepet. Walah, Ki. Cing. Oh, dia aja baru mundurin mobil, airnya udah naik, no. Ini dipercepat satu kali doang. Ini dipercepat satu kali, Cok. Berarti nggak sampai setengah jam. Nyelamatin semua barang, Cok. Nggak sampai setengah jam, Ki. Lu bayangin. Tuh. Ini si ibunya aja masih fokus mindahin barang nih. Wah. Udah. Mobil udah. Wah. Itu masih bisa jalan tapi alhamdulillahnya ya. Aduh, masih ada yang mau ngambil barang itu ya? Enggak, nyelamatin orang, Ki. Gak mungkin ngambil barang dia. Iya. Cing. Gede banget ya? Berapa jam doang itu anjing? Berapa jam doang? Gak kepikiran lu mikirin barang. Anak lu pasti. Iya. Tuh, tsunami 5. Bang, lari bang, jangan lihat bang. Jadi udah bingung sih mau ngapain. Berapa pakan banget anjing. Dan gini loh Ki, maksudnya ini banjir tuh kan bawa apa sih namanya? Bawa tanah ya? Iya, tanah. Paham kan? Jadi berat gitu, nggak sama kayak. Oh iya, ngerti gua. Karena dia buat tanah. Ya buktinya tanahnya tadi pas sudah kering. Iya. Jadi lumut setinggi pala. Nah, nih luasnya Ki. Nih kita lihat ya. Tuh. Aduh mak, kecil banget. Sepulau Jawa, guys. Donut. Serius ya. Nih guys. Jawa sama dampaknya. Syukuran itu ya sebenarnya. Iya. Berarti dari ujung Banten sampai ujung Jawa Timur mau ke Bali, Surabaya sana ya. Surabaya kena semua gitu. Jadi seberapa parahnya ini, dia juga ada di vlognya Ferry Irwandi. Gua highly recommend banget lu nonton ya, karena nih orang bukan lumayan lagi, dedikasinya tinggi banget. Kalau emang ini ada nih di sini. Semaksimal mungkin masuk ke daerah yang lebih terisolir lagi di sana sehari kumpul 10 kita juga udah siapkan. Iya. Noh, ya sekalian bisa lihat guys. Ini mobil tumpuk mobil. Udah nggak ada yang berharga lagi di sini, anjir. Bang Ferry izin nih bang, gua mau pakai videonya. Nih. Ini si bapaknya nih, gue ceritain aja. Si bapaknya itu jadi lagi, ini kenapa berhenti di sini? Karena si bapaknya lagi bakar sesuatu buat makan kayak gitu. Dia bilang dia udah nggak makan sekitar 4 hari sampai 7 hari. Terus dia juga nggak nemu air bersih. Dia minumnya dari air banjir. Banjir kan maksud gue itu kan pasir ya tanah ya. Bau juga. Karat kan, karat. Udah macem-macem lah. Haus Pak. Macem-macem. Maksud gue kan di situ mohon maaf ya. Itu kan ada air nih ya. Di situ kan korbannya banyak.
Ngerti nggak maksud gue? Iya, Itu ada makanya. air mayat gitu loh. Ya gitu sih. Jadi yang bisa kita kasih informasi, kita hanya bisa membantu informasi dan kita pun berupaya sebisa kita untuk bisa membantu ya saudara-saudara kita yang di Sumatera. Jadi segitu aja, dan gue juga minta tolong buat viewers untuk kita berdoa bersama ya untuk kelancaran evakuasi dan segala macamnya, bantuan di sana semoga cepat tersalurkan karena ini wilayahnya gede banget ya. Gede banget nih, Google Earth aja no. Oh iya, oke iya ngerti gue. Segede Malaysia anjing. Iya bener. Brunei, Malaysia habis semua. Jadi ya kita berdoa lah ya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.